Sejak tokonya sepi, hidup Raka ikut meredup. Utang menumpuk, telepon penagih tak pernah berhenti, dan setiap malam ia tidur dengan dada sesak. Sampai suatu sore, seorang lelaki tua datang ke tokonya. Bajunya lusuh, matanya cekung, tapi senyumnya terlalu tenang. Kalau mau cepat kaya, katanya pelan, datanglah ke Sendang Waringin, malam Jumat Kliwon. Jangan bawa doa. Raka tertawa kaku. Tapi malam itu, saat listrik padam dan suara perutnya sendiri terdengar lebih nyaring dari pikirannya, ia ingat kata-kata itu. Sendang Waringin sunyi, airnya hitam seperti minyak, pohon beringin besar menjulang, akarnya seperti jari-jari tua mencengkeram tanah. Jam menunjukkan 00,0, tepat ketika Raka berdiri di tepi sendang. Angin berhenti. Dari dalam air muncul bayangan tinggi, kurus. Wajahnya samar seperti terbuat dari kabut dan tulang. Apa yang kau inginkan? Suaranya bukan masuk ke telinga, tapi langsung ke kepala. Kekayaan. Jawab Raka, nyaris berbisik. Makhluk itu tersenyum. Giginya terlalu banyak. Ada harga. Apapun, kata Raka cepat. Makhluk itu mencondongkan kepala. Setiap bulan, 1 nyawa dari rumahmu. Raka membeku, aku tinggal sendiri. Tawa itu bergema di air. Belum tentu. Keesokan harinya, uang datang. Rekening Raka penuh. Tokonya ramai, hutang lunas. Semua orang memujinya sebagai orang yang akhirnya beruntung. Bulan pertama, berlalu tanpa apa-apa. Bulan kedua, kucing liar yang sering tidur di depan tokonya ditemukan mati kering, seperti dihisap dari dalam. Ibunya jatuh sakit. Dokter bilang gagal organ. Terlalu cepat, terlalu mendadak. Raka mulai sadar. Setiap malam, makhluk itu datang dalam mimpi. Berdiri di sudut kamar, menghitung dengan jari panjangnya. 1, 2, 3. Raka mencoba berhenti. Ia menutup toko membagi uang, bahkan kembali ke sendang untuk memohon. Airnya bergejolak. Perjanjian tidak mengenal penyesalan. Kata suara itu, kau sudah membayar uang muka. Apa uang mukanya? Teriak Raka. Makhluk itu menunjuk dada Raka. Rasa keinginanmu. Kini Raka duduk di rumah besar, dikelilingi kemewahan yang berkilau dingin. Setiap malam, ia mendengar suara air menetes dari dinding, meski rumahnya jauh dari sendang. Dan di cermin, kadang ia melihat bayangan beringin. Akarnya merambat dari lantai, perlahan menuju kamar bayi. Karena pesugihan selalu tepat waktu. Dan harga yang diminta tidak pernah salah alamat. Malam itu, keringat dingin membasahi lantai marmer yang mahal. Raka berdiri di depan pintu kamar bayi yang tertutup rapat. Di telinganya, suara tetesan air itu berubah menjadi detak jantung yang lambat. Raka tidak bisa lagi hanya diam. Ia mengambil sebilah keris tua warisan ayahnya, satu-satunya benda yang tidak ia beli dengan uang pesugihan, dan nekat memacu mobilnya kembali ke Sendang Waringin. Perjamuan terakhir. Setibanya di sana, suasana berbeda. Tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik, hanya bau amis yang menyengat. Raka berlutut di tepi air yang hitam pekat. Ambil aku, teriaknya parau. Ambil nyawaku sebagai pengganti. Jangan sentuh anak dan istriku. Air sendang itu tenang, lalu perlahan mulai berputar membentuk pusaran. Sosok itu muncul kembali. Kali ini lebih padat, lebih nyata. Kabut yang membentuk wajahnya kini meniru wajah Raka sendiri, namun dengan mata yang kosong. Nyawamu, suara itu bergema, menggetarkan tulang rusuk Raka. Nyawamu sudah menjadi milikku sejak kau berkata apapun di malam itu. Kau tidak bisa memberikan apa yang sudah bukan milikmu. Lalu apa yang kau mau? Aku akan hancurkan semua harta ini. Aku akan kembali miskin. Makhluk itu tertawa. Suara yang terdengar seperti gesekan amplas pada kayu busuk. Harta itu hanyalah umpan agar kau membangun rumah yang lebih ramai. Semakin banyak cinta di dalamnya, semakin manis rasa sakitnya satu persatu. Akar yang membelit. Raka terjatuh lemas. Di saat itulah, ponselnya bergetar. Pesan singkat dari istrinya. Mas, cepat.
Cepat pulang. Kamar bayi tiba-tiba sangat dingin, dan aku mencium bau tanah basah di bawah ranjang. Pandangan Raka menggelap. Ia sadar, ia tidak sedang bernegosiasi dengan pedagang, melainkan dengan pemangsa. Ia berlari ke mobil, namun kakinya terasa berat. Saat ia melihat ke bawah, akar beringin dari sendang itu sudah melilit pergelangan kakinya. Menariknya perlahan masuk ke dalam air hitam. 1 nyawa setiap bulan. Bisik makhluk itu tepat di telinganya. Bulan ini, biarkan istrimu beristirahat. Karena bulan depan, aku ingin melihatmu menggendong anakmu sendiri ke tepi sendang ini. Raka terbangun di kursi rumah besarnya dengan napas tersengal. Fajar mulai menyingsing. Istrinya menghampirinya dengan senyum pucat, mengelus perutnya yang membuncit. "Mas, tadi malam aku mimpi aneh," kata istrinya lembut. "Aku mimpi kita punya pohon besar di dalam rumah. Teduh sekali." Raka melihat ke arah kaki istrinya. Di sana, di atas karpet mahal mereka, terdapat jejak lumpur hitam yang masih basah. Dan di sudut ruangan, bayangan pohon beringin itu tidak hilang meski matahari sudah terbit. Raka kini tahu, ia tidak kaya. Ia hanya sedang membesarkan ternak untuk majikan yang tak pernah kenyang. Ketakutan yang mencekam kini berubah menjadi tekad yang dingin. Raka sadar, ia tidak bisa melawan kegelapan dengan kegelapan. Ia butuh cahaya. Perjalanan mencari cahaya. Raka memacu mobilnya menjauh dari kemewahan rumahnya, menuju sebuah pesantren tua di pedesaan Jawa Tengah yang kabarnya dipimpin oleh Kiai Mansur, seorang ulama sepuh yang dikenal luas, alim, dan mengerti perkara gaib bukan karena memujanya, melainkan karena kedekatannya dengan Sang Pencipta. Setibanya di sana, Raka bersimpuh di kaki sang Kiai. Ia menceritakan segalanya, uang yang mengalir, nyawa yang hilang, hingga akar beringin yang kini mulai menjalar di kamar bayinya. Kiai Mansur menghela napas panjang, matanya yang teduh menatap Raka dengan iba. "Kau tidak hanya meminjam uang, Raka. Kau menyerahkan imanmu sebagai jaminan. Makhluk itu tidak takut pada senjatamu. Ia hanya takut pada pemilik nyawamu." Ritual pemutus perjanjian. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Kiai Mansur bersedia mendampingi Raka kembali ke Sendang Waringin. Namun, sang Kiai tidak membawa sesajen. Ia hanya membawa sajadah, tasbih, dan sebuah gelas berisi air putih. "Raka, malam ini kau harus memilih," ujar Kiai Mansur tegas. "Semua hartamu akan lenyap dalam sekejap. Kau akan kembali ke titik nol, bahkan mungkin lebih rendah. Apakah kau siap?" "Saya siap, Kiai. Asal anak dan istri saya selamat," jawab Raka mantap. Saat jam menunjukkan pukul 00.00, air sendang mulai mendidih. Sosok tinggi kurus itu muncul, wajahnya merah padam karena amarah. Kehadiran Kiai Mansur membuatnya merasa terancam. "Berani-beraninya kau membawa orang ini?" Suara itu menggelegar, meruntuhkan dahan-dahan pohon beringin. "Perjanjian ini ditulis dengan darah dan keinginanmu." Kiai Mansur melangkah maju dengan tenang. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Getaran suaranya membuat air sendang yang hitam perlahan menjadi jernih. "Perjanjian itu batil," ucap Kiai Mansur. "Karena manusia tidak memiliki hak atas nyawa manusia lainnya. Pergilah kembali ke tempatmu, wahai makhluk terkutuk." Pertempuran gaib. Makhluk itu menjerit menyayat hati. Akar-akar beringin keluar dari tanah, mencoba melilit tubuh Kiai Mansur dan Raka. Namun, setiap kali akar itu mendekat, seolah ada dinding cahaya yang menghalaunya. Raka diperintahkan untuk mengumandangkan azan di tepi sendang. Dengan suara gemetar, namun penuh penyesalan, Raka berteriak mengumandangkan azan. Setiap kalimat azan bergema, sosok makhluk itu mulai terkikis. Wajahnya yang meniru Raka hancur, menampakkan wujud aslinya yang mengerikan, hanya sekumpulan asap hitam yang kelaparan. Dengan satu siraman air doa dari Kiai Mansur ke tengah sendang, ledakan cahaya putih menerangi seluruh hutan. Tidak, jeritan itu perlahan menghilang, bersamaan dengan tenggelamnya seluruh pohon beringin besar itu ke dalam tanah.
sendang Waringin seketika kering kerontang. Kebebasan yang sejati. Raka pulang ke rumahnya subuh itu. Saat ia menginjakan kaki di halaman, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Rumah besarnya perlahan retak. Cat temboknya mengelupas, perabotan mewahnya berubah menjadi kayu lapuk, dan mobil di garasinya berubah menjadi rongsokan berkarat. Ia berlari masuk ke dalam. Istrinya berdiri di tengah ruang tamu yang kini sempit dan sederhana kembali menjadi rumah lama mereka yang kecil. Namun, wajah istrinya tidak lagi pucat. Ia tersenyum sehat dan aura gelap di perutnya telah hilang. "Mas, aku merasa sangat ringan," bisik istrinya. Raka memeluk istrinya erat. Ia jatuh miskin, hartanya lunas tak berbekas, dan ia harus mulai bekerja buruh kasar lagi untuk menyambung hidup. Tapi malam itu, untuk pertama kali dalam berbulan-bulan, Raka tidur tanpa rasa sesak di dada. Satu hal yang pasti, tak ada lagi suara air menetes dari dinding, dan bayangan beringin di cermin itu telah lenyap selama-lamanya. Beberapa minggu setelah kejadian di Sendang Waringin, suasana hati Raka benar-benar berubah. Meski kini ia harus kembali berjualan di warung kecil dan tinggal di rumah sederhana, ia merasa jauh lebih kaya daripada saat ia memiliki segalanya, namun dalam ketakutan. Kunjungan penuh syukur. Suatu sore yang teduh, Raka mengajak istrinya yang tengah hamil besar menuju pesantren Kiai Mansur. Mereka datang tidak membawa harta benda mewah, hanya hasil bumi sederhana dan sebentuk rasa syukur yang tulus.